Halo semua, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi tentang si career path untuk software engineer. Kita bakal mulai episode kedua intro computer science kita, mulai dari apakah kita harus jadi generalis atau spesialis. Sebelum nantinya yang kita akan bahas adalah materi dari computer science-nya itu tersendiri. Kita mulai dari end-nya dulu nih ya, di video yang satu ini. Oke, kita sebagai software engineer itu biasanya diberatkan oleh dua opsi ini, teman-teman. Apakah kita mau jadi generalis atau jadi spesialis? Basically, kedua ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Generalis itu, dia bisa tahu banyak. Habis itu, dia banyak bisa juga gitu ya. Dan banyak peluang project. Karena bisa banyak tools dan lain sebagainya gitu ya. Tapi biasanya tidak mendalam. Dan dengan banyaknya peluang project, biasanya projectnya murah. Karena apa? Karena tidak men-solve masalah yang kompleks ya. Jadi generalis itu biasanya dia men-solve masalah-masalah ya yang general gitu, yang banyak bisa dilakukan sama banyak orang. Jadi projectnya pasti nggak akan terlalu mahal nih teman-teman. Nah, terus, kalau spesialis bedanya apa? Kalau spesialis biasanya tahu lebih dikit, gitu ya. Terus bisa lebih dikit. Jadi dia nggak terlalu banyak nih bisanya, teman-teman. Peluang project spesifik gitu ya. Nah, tapi dia ini sangat mendalam. Habis itu, biasanya projectnya bisa mahal. Kenapa proyeknya bisa mahal? Karena dia men-solve masalah yang besar gitu ya. Apakah kita harus jadi generalis atau kita harus jadi spesialis? Here's the thing, teman. Menurutku ketika teman-teman mau jadi software engineer, kita bisa mulai dari generalis dulu ya. Misalnya, kita tahu bikin web, tapi cuma bisa HTML, CSS, JS gitu ya. Kita bisa tipis-tipis database, tapi kita cuma ngertinya soal SQL doang gitu ya. Terus misalnya kita bikin mobilenya kita ngertinya pakai Kotlin gitu ya. Habis itu kita bisa bikin game pakai misalnya C#. Tapi basic-basic aja. C# game. Misalnya 2D game gitu ya. Nah, tapi basic-basic aja gitu. Setelah kita tahu semua ini, teman-teman, nah, biasanya teman-teman bakal nemu nih enaknya di mana. Oke, kayak videoku yang kemarin. Teman-teman pasti bakal nemu nih enaknya di mana. Nah, setelah nemu enaknya di mana, kita baru mulai perjalanan jadi spesialis kita. Misalnya di caseku jadi web developer gitu ya. Misalnya tadinya HTML, CSS, JavaScript. Oke. Habis itu aku pelajari apa lagi? Misalnya aku pelajari React.js gitu ya. Terus aku pelajari tools-tools lainnya kayak TenStack gitu ya. Habis itu ke Next.js, dan lain sebagainya gitu. Kan ini mendalam gitu ya. Kalau kita tarik garis tuh dia ke bawah gitu. Ya ke bawah kayak gini. Nah, setelah kita jadi spesialis, yang harus kita lakukan nggak berhenti sampai situ ternyata teman-teman. Setelah itu kita harus berubah jadi yang namanya T-shape developer, teman-teman. Apa itu T-shape developer? T-shape developer itu ini kayak gini, skillnya kayak gini nih. Skill mendalamnya satu, tapi dia ngerti yang lain juga, SQL dan misalnya deployment. Nah, dia jadi T kan bentuknya ya. Nah, ketika bentuknya udah T, ini tuh pastikan skill-skill di sampingnya itu mendukung role kamu yang utama ini. Dari yang tadinya front-end developer, sekarang ngerti deployment dan SQL gitu ya. Nah, dari ngerti SQL ini, kita bisa belajar yang lain lagi. Kita belajar back-end, misalnya Node.js ya. Habis itu kita belajar Express atau Nest gitu ya. Terus kita belajar authentication dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu, di deployment kita perdalam juga. Kita belajar yang namanya CI/CD gitu ya. Habis itu kita belajar apalagi nih teman-teman. Kita belajar Docker misalnya. Terus Kubernetes gitu ya. Nah,
Dari yang tadinya satu, dari yang tadinya I gitu ya, mendalam, jadi T. Dari yang tadinya T, jadi M, teman-teman. Nah, jadi, jadi yang namanya M developer. Jadi gitu journey-nya ya, dari yang tadinya kita belajar dulu semua, habis itu baru kita belajar satu, kita perdalam, terus kita belajar nih skill-skill di samping-sampingnya yang mendukung role utama kita. Tadinya yang mendukung role utama kita doang, cukup gitu. Nanti kamu bisa coba pelajari lagi lebih dalam tentang si yang pendukung tadi, ke bawah lagi lebih dalam. Jadi kamu M-shape developer. So, tadinya ini role adalah front end developer, misalnya FEDev. Sekarang dia udah berubah jadi software engineer misalnya ya. Karena dia ngertinya lebih dari sekadar front end doang gitu ya. So, ini journey dari misalnya dari front end ke software engineer. Kayak gitu ya teman-teman. Anyway, aku lagi rajin upload video tentang tech di channel ini. So, kalau kamu suka dengan video ini dan mau support aku, simply klik tombol subscribe. As always, cheers!